Master Vulkan, pengumumannya telah selesai. Sekarang ada 18 suku dengan warisan mereka sendiri di Yunkyu Ridge, dan 17 patriark telah menyetujui perjanjian unifikasi. Hanya kata-kata sesepuh tiba-tiba berhenti, dan semua orang di tenda mengerti bahwa kasus khusus yang unik ini adalah klan Zanhui. Sepertinya Kuang Zanwuji masih gagal memahami pikiranku. Yah, cepat atau lambat, aku harus menghadapinya. Menurut perintahku, dalam 3 hari, semua 30 elit terkuat dari masing-masing suku yang mendukung penyatuan suku berkumpul di markas dan mendiskusikan suku Zanhui dengan saya. Petik 2. Pemenuhan. Pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik bagi Ling Qingsu untuk berdiri dan menunjukkan kekuatan tirani vulkan. Selama mereka dikenali oleh kekuatan sebenarnya dari suku-suku ini, suku Musen tidak perlu lagi khawatir suku-suku itu akan memberontak. 3 hari kemudian, tim elit terkuat Yun Qiuling dengan lebih dari 500 orang menyelesaikan perakitan dan langsung menuju ke markas Zanhui atas kerja sama tim Suyang. Ayo lepaskan panahnya. Sedangkan untuk suku Zanhui, terdapat 200 pemanah di pinggiran. Salah satu warisan eksklusif mereka adalah memanah yang akurat, yang dapat mengintegrasikan kekuatan pola kutukan ke dalam anak panah untuk menyerang musuh mereka. Untuk menghindari cedera pada prajurit elit di belakangnya dan untuk menunjukkan kekuatan tirani, Ling Qingsu mengangkat kakinya ke udara dari punggung kudanya. Pola kutukan emas merah yang kuat bersinar. Panah cahaya terkutuk yang datang benar-benar dihilangkan. Apakah ini kekuatan vulkan? Semua orang di belakang mereka terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Ling Qingsu sudah begitu menakutkan sekarang. Benar saja, dia adalah pemimpin terbaik dari garis Mushen, satu-satunya penguasa Yun Qiuling di masa depan. Tuan Ziling selama ribuan tahun. Pejuang elit dari berbagai suku ini benar-benar yakin. Jika mereka memiliki pemikiran hati-hati lainnya sebelumnya, maka ketika mereka melihat kedatangan Dewa Api Ziling dengan mata kepala mereka sendiri, akan sulit bagi mereka untuk memiliki pemikiran lain. Karena mereka tahu bahwa saat Ziling saat ini tersinggung, dia pasti bisa menghancurkan seluruh suku dalam beberapa menit. Kesenjangan antara manusia dan Tuhan tidak akan pernah bisa dibuat. Gemuruh, bidang api yang besar dibakar dengan sembrono, dan semua perlawanan suku Zanhui dihancurkan sama sekali. Faktanya, tidak banyak orang yang tersisa di seluruh suku, kecuali 300 atau 400 wanita dan anak-anak tua dan lemah, semua yang bisa berperang telah mati dalam pertempuran. Ketika Su Yang dan yang lainnya menyerang akun utama dengan Ling Qingsu, mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini, dan jejak Kuang Zanwuji telah lama menghilang. Laporkan, Lord Vulkan, tangkap orang ini, aku mengenalinya. Dia adalah Ting Teng Kuang Zanwuji yang paling terpercaya. Pria di depannya bersujud di tanah, di mana dia telah melihat pertempuran yang begitu mengerikan, dia menundukkan kepalanya untuk pertama kalinya. Tuan Vulkan, Tuan-tuan, tolong biarkan yang lebih muda pergi, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi saya melihat Su yang mencibir, apakah Anda tahu atau tidak, Anda akan segera mendapat jawaban. Dengan mengatakan itu, Su yang mendatangi orang ini, meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya, dan kekuatan mentalnya yang kuat dengan cepat menembus ruang kesadaran laut lawan, mengambil banyak petunjuk yang sangat penting. Klan Bayangan, Ziling, pernahkah kau mendengar nama ini? Su yang menoleh untuk melihat Ling Qingsu, masih menggunakan namanya di dunia fantasi ini sebagai alamatnya. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan misterius yang menyerang Yun Qiuling 100 tahun yang lalu, dan kemudian dipukul mundur oleh berbagai kementerian dan menghilang. Kenapa? Apa hubungannya ini dengan klan Bayangan? Su Yang dengan sungguh-sungguh berkata, ingatan orang ini menunjukkan bahwa orang-orang dari klan Bayangan diam-diam telah menghubungi Kuang Zanwuji baru-baru ini, dan sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan rahasia dengannya. Saya khawatir dia akan memiliki rencana yang lebih besar. Jika tidak, jika hanya mundur, mengapa dia tidak membawa para pejuang elit ini di bawah komandonya, tetapi membiarkan mereka tetap di sini untuk mati. Petik 2. Ling Yao dan Long Kun juga setuju dengan penilaian ini. Awalnya aku tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana bisa seorang pemimpin klan meninggalkan klannya begitu mudah? Itu berarti dia melakukan ini untuk motif tersembunyi, dan bahkan ini adalah instruksi dari klan Bayangan. Tapi jika itu masalahnya, lalu apa tujuan mereka? Petik 2. Ushuang berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, saya ingat bahwa mata-mata di istana pernah membawa kembali sepotong informasi. Dikatakan bahwa di beberapa hutan kuno di barat laut,
energi sihir ungu dan hitam muncul dari waktu ke waktu. Ini energi hitam memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemampuan menelan jiwa sangat jahat. Mungkinkah dikatakan bahwa klan bayangan ada hubungannya dengan mereka? Petik 2. Laporkan. Ini tidak baik, Lord Vulcan. Beberapa orang kuat dalam tim telah jatuh. Sepertinya mereka telah diracuni oleh sejenis racun. Su Yang dan yang lainnya segera menyadari bahwa mereka bergegas keluar dari kamp untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka benar-benar menemukan bahwa apa yang disebut keracunan ini sebenarnya disebabkan oleh polusi dan melahap jiwa. Itu benar, ini seharusnya menjadi sumber sihir dengan atribut khusus. Sayangnya, saya tidak bisa memanggil pedang ilahi abadi di sini. Jika tidak, senjata sihir ras iblis seharusnya dapat menahan atau bahkan menyerap kekuatan sihir ini dengan sempurna. Itu seharusnya mungkin sekarang. Ini membuktikan bahwa pria di Kuangzan Wuji melakukannya dengan sengaja. Setiap medan perang dengan mayat akan menjadi tempat mereka berperan. Petik 2. Penilaian Su yang hampir sama dengan kode etik Ling Qingsu. Setelah mendapatkan pengakuan ini, Ling Qingsu segera menggunakan kekuatan api yang dalam untuk sepenuhnya memperbaiki mayat di medan perang untuk mencegah racun ajaib ini menyerang tubuh orang lain lebih jauh. Sayangnya, kami masih tidak bisa mengontrol pergerakan klan bayangan, jika tidak masalah harus diselesaikan dengan baik. Su Yang terkekeh, tidak apa-apa, saya punya cara, saya harus bisa menarik orang-orang yang ada di belakang layar. 5 hari kemudian, di bawah perintah Vulcan Master Ziling, semua suku dan suku Yun Qiuling, dengan puluhan ribu orang, menyelesaikan pertemuan besar. Segera setelah itu, Ziling mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga Musen kepada salah satu kroninya, dan pada saat yang sama akan meninggalkan Yun Qiuling bersama Su Yang dan yang lainnya besok. Setelah berita itu dirilis, ada keributan di Yun Qiuling, dan itu secara alami diteruskan ke kognisi semua orang. Benar saja, keesokan paginya, puluhan ribu orang berkumpul secara spontan untuk berlatih bagi tim Lord Vulcan dan Su Yang. Ling Qingsu hari ini adalah keberadaan seperti dewa bagi orang-orang ini, karena itu adalah kehendak Tuhan, mereka tidak berani melanggarnya, tetapi dalam hati mereka masih sangat enggan untuk meninggalkan Ling Qingsu. Anda tidak perlu mengirimkannya, akan ada waktu kemudian. Puluhan ribu orang menyaksikan kendaraan itu membubung ke udara sampai malam tiba, ketika sekelompok tamu tak diundang yang diharapkan, konspirasi sebenarnya dari klan bayangan akhirnya muncul. Semuanya, hati-hati, ada musuh. Di pegunungan yang luas, area di sekitar berkumpulnya. 50.000 orang tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan menakutkan. Seluruh dunia sepertinya jatuh dalam cahaya gelap ini. Ya Tuhan, dari mana cahaya hitam ini berasal? Menakutkan. Beberapa anak di padang rumput membelalakkan mata mereka karena ngeri dan melihat sekeliling yang putus asa ini. Kosongan hitam itu diiringi dengan teriakan sengsara dan ratapan yang keras, yang dengan cepat memenuhi pusat kerumunan dengan kegilaan. Lambat laun, beberapa hantu khayalan mulai bermunculan. Tampaknya dipenuhi dengan semua jenis ekspresi putus asa, beberapa di antaranya tertawa liar, beberapa dalam kesedihan dan kesakitan, seolah-olah mereka mengembangkan semua emosi di dunia. Setiap wajah yang meringis mulai meneteskan darah merah. Darah ini membawa aura korosif yang sangat kuat, kemanapun ia melewatinya, segala bentuk tubuh kehidupan akan layu dalam waktu yang sangat singkat. Ketika tetesan air mata darah jatuh ke tanah, rumput akan menguning dalam sekejap, dan ketika jatuh ke tubuh manusia, kehidupan akan menjadi tulang dalam beberapa saat. Kekuatan melahap yang menakutkan tampaknya membuat orang berpikir tentang mayat hidup yang juga membusuk ketika Su Yang dan yang lainnya menyerang suku Zhan Hui sebelumnya. Apakah ini kemampuan warisan klan bayangan? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tidak, iblis, mereka semua iblis. Lari, beberapa prajurit di klan berteriak dengan panik, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan senjata, secara spontan membentuk tim, bergegas ke siluet gelap ini, dan mengulur waktu bagi perempuan tua dan lemah serta anak-anak di belakang mereka untuk mengungsi. Namun, saat ini, seluruh bukit telah sepenuhnya ditutupi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya ini, dan ingin melarikan diri ke sini menjadi kemewahan. Hahaha, bayangan telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya hari ini telah tiba. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Yun Qiuling akan menjadi wilayah bayangan kita. Kalian semua akan mati. Ini akan dikurangi menjadi dunia undead. Petik 2. Suara seperti itu datang dari arah yang tidak diketahui,
dan satu-satunya cahaya di hati orang-orang itu segera padam. Apa yang menunggu mereka sepertinya adalah nasib dibantai. Tepat ketika pikiran putus asa muncul di hati semua orang, kendaraan yang kembali di atas awan memancarkan cahaya yang sangat terang. Ziling mengeluarkan teriakan, pola kutukan api yang terang di sekeliling tubuhnya langsung muncul, dan seluruh orang itu bergegas keluar dari kendaraan untuk pertama kalinya dan terbang ke tanah tempat dia tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nama Vulkan Savior segera muncul di hati orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ketika melihat kemunculan Ziling, harapan mereka kembali menyala. Ya Tuhan, ini Lord Vulkan, dia tidak benar-benar pergi. Itu juga kagum dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang ini sudah pergi? Mungkinkah orang yang Wuji mengkhianati kita? Tidak mungkin, Wuji adalah saingan mematikan dengan mereka, dan bahkan seorang pembunuh klan Musen, bagaimana dia bisa berlindung di Vulkan? Beberapa bayangan kuat sedang berbicara tentang satu sama lain, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal, orang-orang ini sama sekali bukan mayat hidup, tetapi semacam penyamaran bentuk kehidupan alternatif. Faktanya, klan bayangan pada awalnya adalah salah satu ras suku yang tinggal di daerah Yunqiuling, tetapi teknik budidaya di pembuluh darah ini sangat istimewa. Diperlukan untuk menarik roh jahat yang paling menakutkan antara langit dan bumi ke dalam tubuh, lari. Tubuh fisik mereka hampir bisa disembunyikan di kehampaan, tetapi aura roh jahat yang keluar dari tubuh sangat menjijikkan, itulah alasan mendasar mengapa mereka akhirnya meninggalkan Yunqiu. Tidak, tertampung di dunia ini adalah elemen inti dari kemerosotan klan bayangan. Kali ini mereka memilih untuk comeback karena memilih untuk mendukung sesama Wuji. Di saat yang sama, atas nama klan Zanhui, dia memperjuangkan kejayaan klannya yang telah hilang selama ribuan tahun. Sayangnya, ketika mereka melihat cahaya kendaraan di langit sekali lagi, mereka mengerti bahwa rencana ini pasti gagal, karena di belakang Ziling ada sekelompok rekan satu tim yang kuat seperti Suyang. Bukan hanya Suyang, semua orang di tim bukanlah sesuatu yang bisa diperebutkan oleh klan bayangan. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi, sudah terlambat untuk mundur, bertarunglah dengan mereka. Orang yang disebut Patriark adalah hantu dari Patriark klan bayangan saat ini. Teknik yang orang ini latih bukanlah garis kutukan untuk melepaskan kekuatannya, tapi menggunakan darah untuk mengirimkan aura ganas di tubuhnya. 1000 Raja Iblis akan datang. Aku melihat hantu tiba-tiba mengaum di langit, dan seluruh tubuh memancarkan aura hitam yang tak ada habisnya, dan aura undead ini secara gila-gilaan ditransmisikan ke sekitarnya dalam bentuk seperti pusaran air. Pusaran hitam menyelimuti tubuh semua orang, melahap jiwa mereka dengan gila. Tidak, ayo tembak bersama. Roh undead ini mengerikan. Di atas kendaraan, Su yang memantau seluruh medan perang setiap saat, ketika dia menyadari bahwa kekuatan ini dapat memancarkan ancaman yang luar biasa bagi semua orang, dia segera mencapai perintah untuk menembak. Tim berangkat bersama, dan mulai membubarkan anggota klan bayangan ini ke segala arah. Pada saat yang sama, Ling Qingsu juga benar-benar meledakkan keagungan Dewa Api dalam kehampaan. Bagaimanapun, orang-orang ini dikumpulkan sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini jatuh ke tangan klan bayangan. Bukan cara bertempur seperti ini. Yang terpenting adalah menemukan pemimpin mereka secepat mungkin. Jika aku benar, teknik ini menyebar melalui darah. Selama kamu menemukan sumber racun darah yang ganas itu, Anda dapat membuat keseluruhan lingkaran tidak berfungsi. Petik 2. Pada saat kritis, Wu Shuang memberikan saran yang sangat penting. Su yang berpikir sejenak, mengangguk, dan memberikan metode ini kepada semua orang di sekitarnya. Benar saja, setelah mengetahui bahwa Su Yang dan yang lainnya telah melihat kekurangan di seluruh lingkaran pembunuhan, kekuatan klan bayangan segera menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat kritis ini, Patriark klan bayangan mengeluarkan garis artefak warisannya sendiri, yang merupakan tongkat tengkorak merah. Ketika Ghost Shadow meletakkan telapak tangannya di atas tengkorak berwarna darah, di saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah yang benar-benar menakutkan, dan tampaknya kekuatan jahat darah yang berasal dari tubuhnya bahkan lebih kejam. Itu dia adalah pemimpin klan bayangan, cepat bunuh dia. Begitu suara Su yang turun, pedang Sura di tangannya mulai mengumpulkan energi pedang yang sangat kuat, sementara Wu Shuang dan Ling Yao mulai membuka jalan bagi pukulan pamungkas Su yang menebas jiwa imajiner yang mengelilingi hantu. Kecuali, dasar orang bodoh, lenyapkan itu.
Patriark klan bayangan tidak menyangka bahwa pria kuat bernama Su Yang ini memiliki pedang yang begitu kuat di tangannya. Kekuatan Surah tidak bisa dibayangkan oleh latar belakang mereka saat ini. Di saat yang tidak curiga, pedang Surah hampir membeku, mengenakan keseluruhan garis merah tua. Namun, sangat disesalkan bahwa tengkorak merah tidak sepenuhnya roboh oleh pedang ini. Selanjutnya, tubuh hantu tampaknya jatuh ke dalam kondisi yang sangat kejam, dan benar-benar ditelan oleh artefak magis khusus dari tengkorak merah tua ini. Munculnya serangan balasan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh semua orang dari klan bayangan. Tidak, apa yang terjadi, itu akan menelan tubuhku. Gambar hantu benar-benar runtuh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak jatuh ke tangan musuh, tetapi jatuh ke tangan artefak warisan yang dia anggap sebagai harta karun. Hahaha, selama ribuan tahun, manusia yang rendah hati, kamu telah memberiku darah selama ribuan tahun. Sekarang saatnya aku memberimu hadiah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang sangat misterius mengaburkan garis luarnya, dan secara bertahap muncul di atas tengkorak merah tua itu. Orang tua itu memegang tongkat tengkorak berwarna merah darah di tangannya, dan dia keluar dari udara yang tipis. Dia dalam keadaan jiwa yang utuh, tetapi aura yang dia pancarkan membuat seluruh langit di atas Yun Qiuling terjun ke dalam suasana yang sangat menyedihkan. Ini adalah roh kebencian yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya, hati-hatilah. Su Yang segera mulai menyebut semua orang, dan pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa garis bayangan ini memiliki kekuatan yang aneh dan menakutkan adalah karena roh yang kesal ini. Dapat dikatakan bahwa roh kebencian yang tersembunyi di tengkorak merah adalah pencetus segalanya. Tidak peduli apa kejahatanmu, selama kamu berani datang ke Yun Qiuling kami dan melakukan kejahatan, kejatuhan adalah satu-satunya akhirmu. Ling Qingsu tidak bermaksud untuk takut pada pihak lain sama sekali. Ketika dia melihat roh kebencian yang besar ini terwujud sepenuhnya, dia merasa lega. Karena memanggil pembunuh di belakang layar yang paling menakutkan ini, itu berarti mimpi buruk Yun Qiuling akhirnya mengantarkan pada hari yang akan berakhir. Selama level ini bisa dilewati, masa depan semua orang di sini akan penuh cahaya. Jangan panik, semuanya, ini pertempuran terakhir kita. Selama orang ini dikalahkan, klan Faun akhirnya akan mengantarkan era kejayaan. Begitu suara Ling Qingsu jatuh, sorak-sorai tanpa henti terdengar di seluruh punggung Bukit Yunqiu. Orang-orang dari berbagai suku akhirnya berkumpul bersama untuk pertama kalinya, membentuk kekuatan kohesif dari persatuan yang tak tertandingi, dan pemandangan ini ada di padang rumput ini, tidak muncul selama ribuan tahun. Pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti bahwa Ling Qingsu telah memenuhi janjinya sendiri dan akhirnya menjadi raja baru untuk mendominasi gunung ini. Hahaha, manusia kecil, hanya karena kamu ingin bersaing denganku, matilah. Begitu suara itu jatuh, roh yang menakutkan ini mengepalkan tongkat berwarna darah di tangannya. Itu hanya upaya sesaat. Semua aura hitam di sekitar benar-benar bermutasi ke arah warna merah darah, dan selama proses mutasi, semuanya tercemar dengan darah itu, semua makhluk akan mengalami kelainan yang mengerikan berupa lenyapnya jiwa mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tidak diragukan lagi bahwa jenis nafas ini adalah kekuatan yang mengerikan yang dapat menelan jiwa. Kali ini, Su Yang tidak terus berada di pinggir lapangan, tetapi bergegas ke orang ini untuk pertama kalinya. Ketidakadilan belaka, berani bersikap sombong, aku ingin melihat bagaimana kau menelan jiwaku. Bos, hati-hati, orang ini tidak mudah. Long Kun dan yang lainnya di belakangnya mengangkat poin untuk pertama kalinya, tetapi Wu Shuang tidak berbicara dari awal sampai akhir. Sepertinya dia telah mengetahui atau percaya di dalam hatinya bahwa kekuatan Su yang dapat sepenuhnya menghancurkan lawan. Benar saja, roh yang kesal melihat bahwa Su yang begitu percaya diri, dan segera mengendalikan tongkatnya untuk terbang di atas kepala Su Yang. Dalam sekejap, kepala tongkat itu berkedip, dan cahaya berwarna darah dari roh yang ganas yang tak tertandingi itu mengguncang Su. Matahari benar-benar diselimuti. Ini adalah cara terkuat untuk melahap jiwa Yuanling. Namun, di saat berikutnya, roh yang salah ini benar-benar tercengang oleh reaksi Su Yang. Karena dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang bisa kebal terhadap pemakanannya sendiri dengan kekuatan jiwa murni. Bagaimana ini mungkin? Selama itu adalah manusia, tidak mungkin menghentikan kekuatanku untuk ditelan. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Su Yang hanya saling memandang dengan dingin, tersenyum dan menjawab dengan nada mengejek, jika Anda ingin disalahkan,
Anda hanya bisa menyalahkan dunia Anda karena terlalu dangkal. Kali ini, Su Yang tidak menggunakan pedang sura lagi, karena jika dia ingin melawan tubuh jiwa Yuanling yang murni, dia harus menekannya dengan bentuk kekuatan jiwa yang sama. Selanjutnya, semua orang melihat garis besar pedang raksasa yang sangat padat perlahan muncul di atas kepala Su Yang. Pedang ini tidak bisa melihat bentuk lengkapnya, tetapi bilah penggigit yang terkandung di dalamnya membuat hati puluhan ribu orang di atas Yun Qiuling bergetar. Ya Tuhan, aura pedang kuno ini sepertinya memiliki keagungan yang membelah seluruh dunia. Ling Yao, yang juga seorang pendekar pedang raksasa, benar-benar terpana oleh kaptennya sendiri saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka Su yang memiliki latar belakang yang luar biasa dalam melihat kendo. Seperti yang diketahui semua orang, di dunia nyata, Su Yang adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa bersaing dengan Ling Yao dalam pencapaian kendo. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang menakutkan akhirnya terbang tanpa peringatan, dan hanya satu wajah yang menembus tubuh jiwa di depannya. Roh yang salah yang memegang tongkat tengkorak merah di tangannya berteriak dengan enggan, tapi kali ini jiwanya yang sudah membusuk tidak bertemu lagi. Kekuatan Shuro awalnya memiliki atribut khusus untuk menekan jiwa jahat ini. Terlebih lagi, dunia jiwa Su yang memiliki warna, ini adalah dunia jiwa sekuat dewa, dan itu tidak bisa dimengerti oleh roh-roh yang berduka di depannya. Dengan pemadaman total roh jahat ini, tidak ada ketegangan lagi dalam perang ini. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan tim Ling Qingsu dan Su Yang, seluruh puluhan ribu orang dari semua kelompok etnis di Yun Qiuling melancarkan serangan balik yang kuat untuk sepenuhnya menghapus sisa-sisa bayangan yang tersisa. Pada titik ini, klan bayangan yang telah jatuh selama ratusan tahun benar-benar dimusnahkan. Dan wilayah Yun Qiuling akhirnya mengantarkan era baru perdamaian. 3 hari kemudian, setelah membunuh Patriark Uji dari keluarga Zanhui yang telah melarikan diri sebelumnya, semua orang dari seluruh suku Yun Qiuling berkumpul kembali untuk menyembah Ling Qingsu, dewa api terbesar di hati mereka, sebagai anggota keluarga Musen. Munculnya adegan ini juga mengumumkan akhir dari seluruh perselisihan Yun Qiuling. Ling Qingsu juga memenuhi janjinya dan menunjuk beberapa orang dari suku paling terpercaya sebagai anggota tetua dari seluruh klan Musen untuk mengambil alih manajemen suku. Namun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengikuti tim Su Yang untuk memulai sebuah perjalanan baru. 2 hari kemudian, di bawah kepemimpinan kendaraan, tim Su Yang telah sepenuhnya meninggalkan daerah Yun Qiuling dan terus berkembang ke arah lain di seluruh benua. Semua orang di tim sepertinya sedang dalam mood yang bagus. Pertama, perselisihan di daerah Yun Qiuling sudah benar-benar terselesaikan, dan kedua, semua orang bisa pergi ke daerah baru dan melanjutkan perjalanan mereka. Hanya saja tujuan selanjutnya tidak muncul dalam waktu yang lama, karena gulungan dewa yang dibawa kembali oleh Wu Shuang tidak membuka segel bagian selanjutnya. Artinya, penjaga yang dikirim oleh Wu Shuang belum mengetahui keberadaan anggota tim Su yang lainnya. Ku bilang, bos, ada berapa orang di timmu? Cerita macam apa yang terjadi di antara kamu? Bagaimanapun, kami semua bepergian dan berlatih. Mengapa kamu tidak menceritakan apa yang disebut kisah dunia nyata kamu? Saat Long Kun sedang makan makanan ringan, dia membuat permintaan seperti itu kepada Su Yang. Untuk sementara waktu, semua anggota tim memiliki ketertarikan yang kuat di hati mereka. Bahkan Putri Wu Shuang, satu-satunya di tim ini, ada di dunia nyata bersama Su Yang, orang yang tidak memiliki persimpangan juga penuh dengan keinginan untuk mendengarkan. Yah, bagaimanapun, aku tidak ada hubungannya, aku akan memberitahumu dulu, mari kita mulai dengan pengalaman Long Kun dan aku. Sejak saat itu, cerita panjang diceritakan oleh Su Yang. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa hari telah berlalu, setelah Su Yang dan orang terakhir dalam tim juga selesai berbicara tentang pengalamannya, dia menyadari bahwa setiap orang tampaknya memiliki sedikit perubahan pada mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa frekuensi fluktuasi jiwa masing-masing dari mereka telah berubah. Mungkinkah cerita yang saya ceritakan ini telah mengilhami asal-usul jiwa mereka sampai batas tertentu? Dengan penemuan seperti itu, Su Yang berencana untuk terus menceritakan kisah ini sampai dia benar-benar membangkitkan semua ingatan mereka masing-masing di dunia nyata. Sayangnya, tidak butuh waktu lama bagi segel ketiga dari gulungan Tuhan di atas meja untuk meleleh. Ada berita, Wu Shuang buru-buru bangkit dan menyerahkan gulungan itu kepada Su Yang, dan setelah Su Yang mengambil gulungan itu, dia tiba-tiba melihat dua nama yang sangat mencolok di atasnya, Bai Lian Sue Chao Tian Stren. Apa yang terjadi?
Mungkinkah mereka juga berada di tempat yang sama di dunia fantasi? Su yang memiliki pemikiran seperti itu secara naluriah di dalam hatinya, tetapi setelah itu, ketika dia melihat nama area aneh di balik kedua nama itu, matanya menjadi serius lagi. Dinasti Dewa Es dan Salju. Nama ini akrab dan asing. Su yang mengangkat kepalanya dan memandang Wu Shuang di sampingnya, jelas ingin mempelajari lebih banyak rahasia tentang tempat ini dari sana. Namun, dia melihat Wu Shuang mengerutkan kening. Aku harus mengingatkanmu bahwa dinasti Dewa Es dan Salju adalah istilah yang lebih ditakuti oleh seluruh benua. Itu tidak berada di wilayah yang sama dengan kerajaan dewa dan kerajaan api. Oh, mendengarkanmu, aku lebih tertarik dengan tempat ini. Wu Shuang menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku hanya pernah ke tempat semacam itu sekali. Lokasinya tepat di sebelah selatan perbatasan antara kerajaan Tuhan dan kerajaan api. Ada laut tak berujung, yang disebut laut tak berujung. Sebuah pulau terpencil di tengah laut tak berujung adalah tempat para dewa es dan salju berada. Pulau kuno ini sangat istimewa, turun salju setiap hari sepanjang tahun. Tetapi ada tempat terindah di seluruh benua, dan beberapa orang suka menyebutnya tempat di mana mimpi dimulai. Petik 2. Su yang tersenyum dan menganggukkan kepala untuk mengungkapkan pengertian. Karena keindahan tertinggi di dunia ini seringkali berdampingan dengan bahaya tertinggi. Karena nama mereka berdua terpampang di atasnya, aku harus pergi ke tempat ini sebentar. Wu Shuang tersenyum acuh tak acuh, aku di sini bersamamu. Jangan kira aku akan membuat pilihan lain. Bukankah itu dinasti Dewa Es dan Salju? Hanya saja kita harus lebih berhati-hati setelah memasuki lautan yang tak berujung, karena sebagai sejauh yang saya tahu, ada binatang terkuat di benua yang tersembunyi di laut yang tak berujung. Binatang purba itu belum tahu berapa tahun ia bertahan. Tidak ada seorang pun di seluruh benua yang ingin menyentuh sisik terbalik. Petik 2. Setelah mendengar ini, Su yang hampir secara naluriah memikirkan sesama Xiao Yao Daojun, mungkin dia telah menyegel binatang kuno yang kuat di dunia fantasi ini. Setelah mengonfirmasi tujuan baru, semua orang tampak sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk melihat bagaimana dinasti es dan salju terindah di daratan yang legendaris ini terlihat. Ya Tuhan, salju turun setiap hari, maka dunia ini akan indah. Menurut pendapat saya salju adalah perwakilan yang paling murni. 5 bunga emas sangat gembira, karena di raja-raja kerajaan dewa, hampir tidak ada salju, dan hanya 1/4 dari setiap 10 tahun yang bisa turun salju. Terutama para gadis yang menyukai fantasi, mereka selalu penuh rezeki untuk musim dingin ketika salju dan es turun. Kendaraan itu berangkat lagi dan langsung menuju ke laut tak berujung di pintu masuk Dewa Es dan Salju paling luar biasa di daratan. Perjalanan ini jelas lebih lama. Butuh waktu hampir setengah bulan bagi semua orang untuk tiba di perbatasan daratan Kerajaan Dewa, yang juga menggambarkan wilayah Kerajaan Dewa yang luas dari aspek lain. Setelah melangkah ke laut dan langit yang tak berujung, semua orang dengan jelas merasakan bahwa udara tampaknya telah mengalami perubahan yang jelas, dan laut dan langit yang tak berujung memberi isyarat dua nafas asli dewa dan iblis yang tak tertandingi. Sumber yang kaya dari para dewa kerajaan para dewa bergabung dengan energi iblis yang kuat dari berbagai binatang di laut tak berujung ini, membentuk keadaan nafas yang sangat istimewa ini. Berkultivasi di tempat seperti itu sangat sulit bagi siapapun yang memiliki kekuatan dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, terjadi ledakan di laut. Seekor burung biru tua dengan 2 pasang sayap menyerang kendaraan semua orang tanpa peringatan. IX, spesies apa makhluk besar ini? Kelihatannya mengerikan. Semua orang sepertinya tidak bereaksi, dan seluruh tubuh burung besar itu sudah menabrak kendaraan di bawahnya. Su yang masih yang paling gesit, bergegas keluar untuk pertama kalinya, membelah burung buas besar ini menjadi 2 dengan pedang. Hanya ketika tubuh binatang ini pecah berkeping-keping, Su yang juga terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa perut binatang ini hampir menelan ribuan binatang di laut. Pantas disebut laut tak berujung, aku benar-benar ingin tahu apakah laut ini ada akhirnya. Dengan berlalunya waktu, sekelompok orang segera menemukan bahwa suhu di udara sepertinya semakin rendah, dan ini pasti ada hubungannya dengan lokasi Dewa Es dan Salju di pulau terpencil di laut. Menurut penilaian Wu Shuang, Dewa Es dan Salju ada di sana, jadi akan ada lingkungan khusus di mana salju turun sepanjang tahun, semua karena kedekatannya dengan laut yang tak berujung. Mungkinkah ada monster top dengan atribut es yang kuat di sekitar pulau? Wu Shuang mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu mungkin. Hanya sejauh ini,
Tidak ada yang bisa menjelaskan alasan spesifiknya. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang perlu saya jelaskan sebelumnya. Dewa Es dan Salju tidak terlalu bersahabat dengan orang-orang di kerajaan Dewa dan Api. Mereka sepertinya tidak suka diganggu oleh orang luar. Jika kita pergi saja ke sana seperti ini, sangat mungkin kami akan diperintahkan oleh mereka untuk membangkitkan pelanggan, dan yang terbaik adalah menemukan alasan yang tepat sebagai alasan, sehingga kami dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Petik 2. Apa yang dikatakan Wu Shuang adalah menyebutkan Su Yang, dan itu adalah satu-satunya kelalaiannya saat ini. Area yang sangat misterius dari sebuah pulau terpencil di laut tidak boleh dibiarkan mendarat begitu saja. Ya Tuhan, apakah perlu membawa persembahan untuk mengunjungi mereka? Tapi kita sedang terburu-buru, dan tidak ada persiapan sama sekali. Selain itu, dengan orang-orang yang tersesat, barang berharga apa yang bisa kita bawa? Long Kun mengulurkan tangannya dengan tatapan tak berdaya, tapi apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Jika mereka benar-benar bekerja keras untuk uang, mereka tidak akan bisa menemukan apapun yang bisa membuat orang-orang terkesan. Kamu tidak mengerti ini. Untuk tempat tersembunyi seperti dinasti Dewa Es dan Salju, preferensi mereka pasti tidak lebih baik daripada orang-orang duniawi. Hadiah yang dapat menggerakkan orang belum tentu hadiah yang mahal. Pikirkan tentang apa yang dapat kita dengan mudah dapatkan, tetapi sulit bagi mereka untuk menjangkau. Petik 2. Hal yang disebutkan Ling Yao juga cukup tepat, tetapi hal ini menghadirkan masalah yang lebih sulit untuk dijawab kepada setiap orang. Mungkinkah ini api? Dewa Es dan Salju turun salju sepanjang tahun, jadi api pasti yang paling mereka inginkan. Ketika kata-kata Ling Qingsu keluar, mereka menerima ejekan yang tak berdaya dari semua orang. Gadis bodoh, jika mereka adalah anggota Dewi Es dan Salju dan masih mengusir es dan salju dan menyembah api, lalu apa arti keberadaan mereka? Lebih penting lagi, jika seperti yang kamu katakan, mereka akan menemukan cara untuk menjilatnya dengan nyala api. Negara, tapi sekarang hasilnya justru sebaliknya, yang membuktikan bahwa Dewa Es dan Salju dan Api itu langka. Mereka menghormati kekuatan es dan salju yang mereka miliki. Petik 2. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu, dan semua orang samar-samar melihat sebuah pulau terpencil di lautan tak berujung. Bahkan jika dilihat dari sudut ribuan mil jauhnya, itu masih tertutup perak, yang membuat orang sangat rindu. Kurasa aku tahu hadiah seperti apa yang harus kuberikan pada mereka. Su yang menunjukkan senyuman, matanya juga memancarkan cahaya terang. Karena mereka menghormati es dan salju, alkimia batin dari binatang buas dengan atribut es dan salju yang relevan pasti menjadi harta yang paling mereka hargai. Selama kita menangkap binatang dengan atribut es di laut tak berujung ini, bukankah mudah untuk mendapatkan bidak ini? Batu loncatan. Petik 2. Wu Shuang tersenyum dan berkata, kamu benar-benar pantas menjadi jiwa tim. Jawabanmu sangat memuaskan. Semua orang juga terlihat bersemangat. Segera, lapisan es menempel di pinggiran kendaraan, dan suhu udara pada saat itu juga rendah sampai batas tertentu. Dengan pemikiran ini, Su yang bergegas keluar dari kendaraan dan terbang mendekati permukaan laut tak berujung, mencari monster laut yang kuat dengan atribut es dan salju sebagai asal mereka. Apakah Anda punya saran khusus dalam hal ini? Yang Mulia Putri, melihat Wu Shuang terbang bersamanya, Su yang tidak bisa menahan ejekan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali aku datang. Menurut spekulasi dari mereka yang kuat di keluarga kerajaan, di bawah pulau terpencil ini, seharusnya ada sekelompok binatang buas bersertifikasi es dan salju yang tinggal di lingkungan khusus ini. Jika Anda ingin menangkap monster laut dengan atribut es, terbang seperti ini seharusnya tidak banyak berpengaruh. Petik 2. Su yang langsung terinspirasi, maksud Anda ingin membuat suatu gerakan. Setelah mendapatkan tanggapan afirmatif Wu Shuang, Su yang tidak ragu lagi, menyatukan kedua telapak tangannya, dan menghantam laut yang luar biasa dengan kekuatan sura yang sangat kejam. Merasakan fluktuasi kekuatan yang melonjak di tubuh Su Yang, mata Wu Shuang bersinar dengan cahaya yang luar biasa dan rumit, yang tampaknya merupakan kejutan yang sulit diungkapkan dengan satu emosi. Tidak ada keraguan bahwa melihat seluruh dunia fantasi, hanya ada sedikit orang yang bisa menandingi Su yang dalam hal intensitas kekuatan ilahi. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah kepala besar perlahan muncul dari laut. Demi keselamatan, Su Yang dan Wu Shuang mengangkat tubuh mereka ke langit, menjaga jarak yang relatif aman dari pria besar ini, saling memandang dengan ekspresi waspada. Orang luar,
Apakah kamu ingin mendarat di dinasti Dewa Es dan Salju? Sepertinya kamu tidak diterima di sini. Monster ini bisa mengucapkan kata-kata. Anda tahu, ini bukan kejutan bagi Su yang bagaimanapun, mitra ular naga Su yang sendiri dan rakus bisa melakukan ini, tetapi bertemu di lautan dunia fantasi yang tak berujung masih mengejutkannya. Itu paus pembunuh mata es. Binatang laut dengan atribut es teratas, keberuntungan kita tampaknya sangat bagus. Wushuang tampak sangat bahagia, sama sekali tidak khawatir tentang kekuatan besar yang mungkin disembunyikan pihak lain. Tampaknya ketika mereka berdua melihat keberadaan orang ini, hasil dari pihak lain sudah hancur. Ini adalah naluri yang hanya muncul dari orang-orang yang berdiri di puncak dunia. Huff, aku dengan hormat memintamu untuk pergi, tapi kamu punya ide seperti itu, maka tidak heran dewa turun padamu untuk dinilai sial. Mengaum. Frost Eye Orca yang besar membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan keras di kehampaan. Dalam sekejap, semua air laut yang keluar dari mulutnya dengan cepat membeku dalam proses melayang ke atas. Angkat kepala, Su yang jelas tidak siap. Ketika dia melihat bahwa Wushuang dalam bahaya diserang, dia bergegas ke arahnya secara naluriah, dan memblokir transmisi lebih lanjut dari kekuatan ini dengan tubuh tiraninya. Ledakan, kekuatan kristal es membungkus tubuh Su Yang, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh kekuatan tirani Sura di tubuhnya. Sejak Su Yang meninggalkan Bea Cukai, kemanapun dia pergi ke daratan, dia hampir menyapu lawan-lawannya di sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan sedikit pun di tangannya, dan Frost Eye Orca di depannya secara alami akan menjadi, tanpa pengecualian. Gemuruh, seluruh tubuh es jatuh sepenuhnya, dan Su Yang meraih pedang ilahi Asura sekali lagi dan bergegas ke permukaan tubuh paus raksasa. Sepertinya kamu masih hidup terlalu nyaman di sini. Tidak ada orang yang berani melakukan apapun dengan kami yang masih hidup di dunia ini. Kata-kata Su yang sangat tenang, tetapi sepertinya mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Suara mendesing, cahaya di tubuhnya langsung berlipat ganda, dan lingkaran hitam benar-benar menyelimuti seluruh tubuh Su Yang, dan dia menyelam, dan semua penghalang es di kekosongan tempat dia lewat semuanya hancur. Engah. Pedang ilahi Sura yang ganas tidak bisa dihentikan, hanya gelombang kekuatan pedang ini yang meledak, dan itu menembus cahaya pedang tajam ke kepala ikan paus raksasa pupil es. Mengaum,